pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dalam posisi tegap. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Morfologi Kata Kekinian Hasil Kreativitas atau sekedar tren kepada Saudara Edgar Febrian. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Riza Dwi Tias Widoyoko, MPD. Yang kami hormati, Ibu Nimas Permata Putri, Eshum, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati, pemateri webinar Morfologi Kata Kekinian, Hasil Kreativitas atau Sekedar Tren, Kak Putri Maharani dan Kak Wia Marsa, dan kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B, semester 3 STKIP PGRI Pacitan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dan berkumpul secara virtual dalam acara webinar morfologi ini dengan penuh semangat. Pada kesempatan yang baik ini, kami sangat berbahagia dapat menyelenggarakan webinar dengan tema Kata Kekinian, Hasil Kreativitas atau Sekedar Tren, yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan yang bermanfaat, serta membuka diskusi yang konstruktif. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan mempersiapkan acara ini. Meskipun webinar ini dilakukan secara daring, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kelancaran acara. Dan semoga rekan semua dapat menikmati dan memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari sesi ini. Dengan demikian, saya harap webinar ini dapat
berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga acara ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan kita bersama. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita ikuti webinar ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Selamat mengikuti webinar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Edgar Febrian atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus membuka webinar pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Riza Dwi Tias Widoyoko MPD, disilahkan. Oke, mohon maaf ya, sedikit gangguan jaringan. Oke, suara saya sudah terdengar. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Pertama, tentu mari sejenak kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya dan kesempatan untuk terus belajar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan kita bersama. Yang kami hormati tentu Ibu Nimas Permata Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKI PPKR Pacitan. Yang kami hormati juga seluruh panitia pelaksana ya atau tim kedua dari acara webinar ini. Tentu kami juga menyapa seluruh hadirin, baik yang berasal dari PPSI atau STKI PPKR Pacitan, atau bahkan yang berasal dari lembaga yang lain. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu, silahkan. Sepertinya sudah ada yang menjawab nih. Saya izin bacakan jawaban dari Kak Imron. Morfologi adalah studi tentang bentuk kata, mempelajari pembentukan kata. Ada lagi dari Kak Auralia, morfologi adalah pembentukan kata. Selanjutnya dari Kak Lutfi Anzar, ilmu yang mempelajari pembentukan kata. Wah, baik. Ternyata dari teman-teman di sini beberapa sudah mengetahui mengenai morfologi itu apa. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi pertama. Sistem penyampaian materi akan dilakukan secara paralel.
Sesi tanya jawab dilakukan pada akhir sesi setelah pemaparan materi dari kedua narasumber selesai. Bagi peserta webinar yang akan bertanya, nanti wajib menyebutkan nama lengkap, asal instansi, serta pertanyaan akan ditujukan kepada siapa. Jadi, dimohon untuk seluruh peserta webinar untuk menyimak dengan baik materi yang disampaikan para narasumber kita hari ini, dan silahkan nanti bertanya apabila ada yang masih kurang jelas. Bagi para peserta webinar, diharapkan juga mempersiapkan bukti Zoom untuk pengisian presensi webinar yang akan panitia share pada akhir sesi webinar. Baik, langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi pertama mengenai morfologi yang akan disampaikan oleh Kak Putri Maharani. Baik, terima kasih Kak Ulan atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang Kak Putri. Oke, selamat siang Kak Ulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana Kak Ulan? Kabarnya hari ini nampaknya Alhamdulillah. ceria dan juga bahagia. Alhamdulillah baik juga. Sedikit informasi nih Kak Putri, teman-teman di sini tadi ada beberapa yang sudah mengetahui mengenai morfologi rupanya. Untuk lebih lanjutnya mengenai morfologi, langsung saja kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita, Kak Putri Maharani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk itu, kesempatan sepenuhnya kami berikan kepada Kak Putri, disilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Ulan telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Riza Dwitya Sudoyoko MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan, dan selanjutnya yang saya hormati juga Ibu Nimas Permata Putri Eshum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi STKIP PGRI Pacitan. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3, yang pada hari ini menjadi pemateri pertama untuk materi mengenai morfologi kata kekinian, hasil kreativitas, atau hanya sekedar tren. Baik teman-teman, ini mungkin langsung saja untuk share screen, boleh dibantu oleh panitia. Oke, atau belum bisa ya share screen-nya? Oke, tadi sempat Kak Ulan. Mohon ditunggu ya teman-teman, masih proses. Baik, untuk share screen-nya belum bisa ya Kak Ulan ya? Iya, sepertinya. Oke, jadi tadi Kak Ulan sempat menyampaikan ya, kita hari ini akan membahas tentang perihal morfologi, kata kekinian, hasil kreativitas, atau sekedar tren. Untuk saya sendiri, pemateri pertama hari ini akan membahas tentang mencuplik morfologi terlebih dahulu, karena mungkin untuk mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mungkin morfologi udah nggak asing lagi ya, karena ada di mata kuliahnya. Tapi buat teman-teman nih yang masih apa namanya di luar dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, orang awam masih belum mengetahui mengenai morfologi. Nah, tadi juga sempat saya membaca di room chat ya, tadi Kak Ulan sempat tanya, ada nih yang udah tahu morfologi. Nah, ternyata udah ada yang jawab nih, ada Kak Imron, Kak Auralia, lalu ada juga Kak Lutfi, Kak Amalia, bahwa pada intinya morfologi itu adalah pembentukan kata. Bener banget, ternyata teman-teman sudah tahu ya ini secara garis besarnya bahwa morfologi itu adalah pembentukan kata. Mungkin materinya apakah sudah bisa di-share screen-nya? Sudah? Oke, boleh dibantu, silahkan.
Oke, jadi ini di judulnya sudah ada morfologi, begitu juga dengan ada tanda tanyanya. Seperti yang saya sampaikan, seperti pada awal tadi, mungkin bagi para teman-teman nih yang masih awam ya, masih belum tahu morfologi, pasti masih kebingungan. Tapi tadi ada teman-teman nih yang udah jawab bahwa morfologi itu pada intinya adalah pembentukan kata. Nah, saya di sini pemateri pertama akan mencuplik tentang morfologi itu apa, dan nanti ada rekan saya yang akan mencuplik membahas perihal kata kekinian itu sebenarnya hasil kreativitas atau hanya sekedar tren saja. Karena pada dasarnya kita ya, terutama Gen Z, ini kebanyakan pasti yang ikut Gen Z ya. Ini sering sekali nih nyeletuk kata kekinian, kayak contohnya ada kata OTW, FOMO. Nah, ternyata itu adalah termasuk juga kita itu melakukan proses morfologi karena kita menggunakan kata-kata tersebut. Kenapa kok bisa dibilang hal tersebut masuk dalam proses morfologi? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, boleh di next slide-nya, Kak? Oke, selanjutnya kita mau bahas dulu nih di pendahuluan. Bahasa ialah salah satu alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang benar dan tepat dapat memudahkan proses komunikasi dan memperkuat hubungan sosial antar individu. Nah, teman-teman di sini sering kali kan komunikasi bercakap-cakap sama temennya, sama keluarga, sama orang-orang terdekatnya. Nah, ternyata pasti udah tahu ya kalau bercakap itu pastinya menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu adalah alat komunikasi kita sehari-hari, dan bahasa yang benar dan tepat itu memudahkan banget untuk orang lain yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu bisa paham atas apa yang kita sampaikan. Nah, salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa adalah morfologi. Morfologi dalam berbahasa sehari-hari sangat penting karena bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan pesan, memahami pesan dari orang lain, dan juga untuk membangun hubungan sosial. Nah, ini ya teman-teman, bahasa itu dinamis. Jadi seiring berkembangnya zaman ya, kadang itu dalam mengucapkan bahasa itu di dalam bahasa itu kita menyisipkan sebuah kata juga. Mungkin teman-teman bisa nih membandingkan zamannya kita Gen Z sama mungkin kakek nenek kita. Kakek nenek kita itu pasti jarang-jarang ya tahu arti kayak arti FOMO, arti OTW, pasti kayak asing di telinga kakek nenek kita. Karena itu tadi, bahasa atau kata yang digunakan kakek nenek dulu kita dulu itu berbeda dengan kita obrolannya anak-anak Gen Z nih. Jadi makanya bisa dikatakan bahwa bahasa itu dinamis, seiringnya berkembangnya waktu, dia itu akan mengikuti gitu. Oke, boleh di next slide lagi, Kak? Oke, nah, tadi kita udah bahas bahasa. Sekarang kita masuk ke poin intinya, yaitu kita tadi akan membahas masalah morfologi. Morfologi merupakan pengatur dan penghubung dari unit-unit bermakna terkecil dalam suatu bahasa. Untuk memahami morfologi, perlu mengetahui istilah morfem, yang merupakan unit terkecil dari sebuah kata dengan makna. Makna itu adalah bagaimana bahasa menyampaikan pesan. Morfem lebih dari sekedar huruf. Ketika sejumlah huruf disatukan menjadi satu bagian kata yang memiliki arti, setiap morfem harus memberikan arti tertentu pada kata tersebut. Morfologi mempelajari bagaimana unit-unit makna ini atau bagian-bagian kata dapat diatur dalam suatu bahasa. Oke, jadi mungkin teman-teman, aduh tadi oke, aku udah dapat nih artinya morfologi adalah pembentukan kata. Ini ada lagi nih istilah baru morfem. Morfem itu apa ya? Nah, morfem itu adalah kata ya teman-teman. Morfem itu kata, kalau morfologi itu adalah pembentukan kata. Nah, jadi jadi seperti kita ya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ya satu hari saja kita udah mengeluarkan berapa banyak kata, berapa banyak kalimat yang kita ucapkan. Nah, nggak sadar nih teman-teman ternyata itu udah melakukan yang namanya itu proses morfologi gitu. Mungkin kalau bagi kita mahasiswi pendidikan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia udah
paham ya, pasti kayak, oh ternyata selama ini aku komunikasi, mengucapkan kata-kata, itu ternyata udah termasuk masuk ke dalam proses morfologi gitu. Nah, bagi teman-teman nih yang baru tahu istilah seperti morfologi, istilah morfem, nah ternyata jadi tersadar ya, ternyata selama ini kita eh, berbicara banyak kata yang terucap ternyata sudah melakukan proses morfologi. Boleh Kak di next slide lagi? Dalam ilmu linguistik, morfologi harus mengacu pada suatu kajian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk bahasa. Bentuk bahasa yang paling dasar adalah kata. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa morfologi adalah studi tentang bentuk kata. Lebih spesifiknya lagi, morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari pembentukan kata. Oke, Kak Ulan, aku mau tanya sesuatu boleh? Kak Ulan menghilang ya kemana? Oke, Boleh Kak Putri, oke. silahkan. Kak Ulan, ternyata Kak Ulan sadar nggak? Ternyata selama ini ketika Kak Ulan menyampaikan kata-kata, ternyata itu udah melakukan proses morfologi. Baru sadar ini atau sebelum-sebelumnya itu udah sadar. Ternyata aku tuh selama ini ketika mengucapkan kata, membuat rangkaian kalimat itu sudah melakukan proses morfologi. Kalau saya sendiri, saya baru sadar sekarang. Begitu Kak Putri. Oke, jadi Kak Ulan baru ini ya, baru sadar, oh ternyata selama ini ketika aku menyampaikan sebuah kata, rangkaian kata itu ternyata udah masuk ke dalam proses morfologi gitu ya. Iya Kak Oke, Putri. oke terima kasih Kak Ulan. Boleh di next lagi Kak? Oke, ini juga saya mencantumkan ya ada beberapa menurut para ahli mengenai pengertian dari morfologi. Nah, di situ ada beberapa ya, ada menurut Chair, menurut Ramlan, lalu kita baca dulu ya yang pertama, ini ada menurut Chair bahwa dalam kajian linguistik maupun ilmu kebahasaan morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Lalu juga ada menurut Ramlan menerangkan jika morfologi merupakan bagian ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh berubahnya bentuk kata terhadap arti kata dan golongan. Nah, jadi secara garis besar itu memang benar ya teman-teman bahwa morfologi itu adalah pembentukan kata. Jadi tadi yang teman-teman yang udah jawab di room chat itu udah tahu garis besarnya gitu bahwa kalau morfologi itu adalah proses pembentukan kata begitu. Boleh lagi Kak, slide selanjutnya. Oke, ada juga nih menurut Krida Laksana yang mengemukakan bahwa morfologi yang pertama ada bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Perlu diingat ya teman-teman, tadi morfem itu artinya adalah kata. Jadi bidang linguistik yang mempelajari kata dan kombinasi-kombinasinya. Yang kedua, ini ada bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Jadi teman-teman tadi udah ada dua istilah ya. Morfologi itu adalah pembentukan kata, kalau morfem adalah kata. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata putus. Jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal ataupun makna gramatikal. Oke, jadi morfem itu adalah bentuk bahasa yang terkecil ya. Jadi kalau eh, belum di next ya Kak, balik lagi yang tadi. Oke, jadi apa namanya? Kalau kita membahas morfem ya itu adalah kata. Jadi udah nggak bisa kalau dibagi lagi menjadi bagian kecil-kecil lagi karena ini saya contohkan ya. Kalau kata putus dibagi lagi menjadi lebih kecil itu udah nggak punya makna maupun makna leksikal ataupun makna gramatikal gitu. Jadi kalau
dijadikan satu menjadi kata putus. Nah, kalau putus itu kan berarti ada artinya. Semisal tali putus, berarti itu mengartikan bahwa tali itu udah kebelah jadi dua atau sudah tidak bisa digunakan semestinya karena sudah putus. Ada lagi mungkin ada pasangan itu udah putus dari tahun lalu. Nah, berarti kalimat tersebut itu udah menandakan bahwa pasangan itu udah nggak bersama karena udah putus di tahun lalu gitu. Jadi kata putus itu masih punya makna gitu. Tapi kalau dibagi lagi lebih kecil menjadi pu dan tus, akhirnya udah nggak punya makna lagi gitu, maupun makna lesikal ataupun makna gramatikal. Boleh di next lagi, Kak? Oke. Selanjutnya, kita mau bahas proses morfologi. Proses morfologi ini mencakup berbagai aspek seperti afiksasi atau penambahan imbuhan, reduplikasi, pengulangan, komposisi, penggabungan, dan berbagai proses pembentukan kata lainnya yang memungkinkan bahasa berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi yang terus berubah. Nah, seperti yang saya katakan pada awal lalu ya teman-teman, bahwa bahasa itu dinamis. Semakin berkembangnya zaman, pasti ada aja kata baru. Makanya hari ini kita mengangkat tema tentang kata kekinian itu sebenarnya hasil kreativitas atau hanya sekedar tren saja. Nah, mungkin teman-teman di sini Gen Z ya seringkali menemukan, bukan menemukan ya, tapi malah menggunakan dalam kehidupan sehari-harinya seperti kayak mau ngopi ngopi. Nah teman-teman, ngopi itu juga ada proses morfologinya loh. Nah nanti untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata ngopi. Mungkin sekarang anak Gen Z ketika pusing dikit pasti kalau nggak healing ya ngopi. Kalau misal banyak tugas, biasanya ngerjainnya ya di tempat coffee shop dan lain sebagainya. Terus nginfo teman-temannya, yuk ngopi yuk. Nah, itu udah menyisipkan tuh. Ada morfologinya. Ada lagi nih, FOMO. Takut banget ketinggalan sama tren-tren yang sekarang. Ada barang yang bagus atau apa, pengen dibeli. Itu kan namanya FOMO ya, lagi ngomong nih sama temennya, kemarin udah beli apa nih, kemarin ada yang tren nih, terus temennya nyeletuk dasar FOMO. Nah, itu ternyata udah ada nih proses formologinya. Kata FOMO itu ada proses morfologinya. Lanjut, ada lagi mungkin OTW. Nah, OTW itu sering banget nih teman-teman ya di apa namanya menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang kuliah info temennya udah OTW belum, atau yang mungkin kerja ya ini bener lagi OTW nginfo temennya juga dan sebagainya. Nah, sebanyak itu ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita itu udah ternyata udah menyisipkan banyak kata gitu. Boleh nih bentar, aku mau bertanya dengan Kak Silvi, apa bisa ini? Boleh nih kalau boleh nih ditulis di room chat atau apa. Teman-teman sehari-hari ini sering nggak menggunakan kata kayak ngopi, OTW, FOMO dan lain sebagainya selaku Gen Z nih yang selalu mengikuti perkembangan tren apapun, entah tren bahasa dan lain sebagainya. Sesering apa sih teman-teman? Oke, Kak Silvi ini udah jawab sering Kak. Aku rasa teman-teman di sini sering banget ya kalau yang namanya menyeletuk kayak kalimat-kalimat kata kekinian. Kayak gak gak asing gak sih kalau kita tuh Gen Z kalau masih pakai bahasa-bahasa yang old gitu. Padahal ya sebenarnya bahasa kata baku pun itu juga ada kalanya ya harus kita gunakan dan jangan sampai tertinggal teman-teman. Jadi oke bolehlah untuk kehidupan sehari-hari kita sering untuk menyeletuk kayak FOMO, OTW, ngopi, sans dan lain sebagainya itu boleh banget. Namanya kita juga mengikuti perkembangan bahasa yang memang banyak sekali kreativitas masyarakat dalam menciptakan kata-kata baru gitu. Nah, tadi ada ketiga proses ya, penambahan imbuhan, reduplikasi, komposisi, penggabungan. Nah, sebenarnya proses morfologi itu nggak cuma tiga itu aja, teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi. Apalagi dalam penerapan untuk kata kekinian. Nah, nanti
balik lagi ya, nanti mau dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tapi kita di sini yang tak masukkan ke dalam sini hanya tiga saja, ada afiksasi, penambahan imbuhan, ada reduplikasi, pengulangan, dan juga ada komposisi penggabungan. Nah, ketiga proses ini memiliki aturan dan pola tersendiri yang berkontribusi pada kekayaan dan fleksibilitas bahasa Indonesia dalam membentuk kata-kata baru. Dalam perkembangannya, morfologi telah menjadi instrumen penting dalam memahami evolusi bahasa dan bagaimana masyarakat penutur bahasa mengadaptasi kata-kata untuk mengekspresikan konsep-konsep baru. Nah, tadi kan saya udah nyeletuk banyak kata kekinian nih. Ada yang namanya FOMO, ada yang namanya OTW, ada yang namanya ngopi, sans, dan banyak lagi dah. Nanti hal-hal tersebut akan dibahas oleh rekan saya karena seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kita hari ini, Kak Ulan Indah, bahwa hari ini ada dua pemateri. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Maharani, yang menyampaikan atau mencuplik sedikit perihal morfologi. Karena pada dasarnya kan teman-teman di sini mungkin di luar ya dari mahasiswi, mahasiswa program studi pendidikan dan sastra Indonesia mungkin masih sangat awam apa itu morfologi dan lain sebagainya. Maka dari itu di awal ini saya kenalkan dulu ya, morfologi itu adalah pembentukan kata. Kalau morfem tadi adalah kata. Dan untuk selanjutnya lagi ini nanti untuk proses morfologi yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Dwi Amarsa Ayujana. Nanti akan membahas ini ya teman-teman. Kalau FOMO itu masuknya tuh di proses morfologi apa sih sebenarnya? SANS itu masuknya di proses morfologi apa sih sebenarnya namanya? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan nanti juga ada contohnya nih video ketika Gen Z ya, terutama Gen Z, ketika menggunakan kata itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak Ulan, mungkin untuk pengawalan mengenai morfologi cukup sekian. Saya kembali lagi kepada moderator. Monggo. Baik, terima kasih Kak Putri atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi kedua mengenai pembahasan lebih lanjut yang masih berkaitan dengan materi pertama, yakni kata kekinian hasil kreativitas atau hanya sekedar tren yang akan disampaikan oleh Kak Wia Marsa Ayujana, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana Kak Wia? Apakah sudah siap? Sudah siap, Kak Ulan? Baik, oke. Nanti Selamat itu siang. langsung saja. Baik, terima kasih Kak Ulan atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Sehat ya, Alhamdulillah. Teman-teman, meskipun kita cuma ketemu di layar saja, namun saya berharap bahwa vibe semangatnya kita tetap kerasa ya. Jangan sampai ada yang gabut di sesi ini, teman-teman. Baik, karena kita tadi sudah sharing bareng-bareng bersama Kak Putri mengenai apa itu morfologi dan bagaimana kok bisa kita ternyata melakukan proses morfologi tanpa kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari kita melalui percakapan yang kita gunakan dalam kesehariannya. Kok bisa gitu? Kenapa? Oke. Kali ini akan kita bahas tuntas bersama saya. Perkenalkan, nama saya Wia Marsa Ayujana dan hari ini kita akan ngopi. Tapi ini bukan beneran ngopi. Kita akan ngobrol pinters. Alias ngobrol pinter tentang fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu evolusi gila-gilaan bahasa Indonesia, terutama di tangan Gen Z. Jadi teman-teman, ternyata kita sebagai Gen Z ini kreatif banget. Kita sebenarnya ilmuwan bahasa. Loh, kok bisa sebagai ilmuwan bahasa ini gimana ceritanya? Jadi gini teman-teman, coba sekarang teman-teman perhatikan ternyata banyak dari generasi kita, khususnya generasi Z ini, yang teman-teman ikut bergabung dalam webinar kali ini pasti kebanyakan dari generasi Z ya kan? Ya kan? Oke, kita pasti tahu bahwa kita dalam kesehariannya kita sering menggunakan kata sense aja, kalau enggak ya santuy, kalau enggak kita pasti
mau ngajak teman-teman keluar malam, nongki kuy. Nah, tanpa kita sadari ternyata kita sudah melakukan proses morfologi dalam percakapan kesehariannya kita. Nah, teman-teman, ternyata pada setiap generasi itu juga melahirkan bahasa-bahasa uniknya sendiri. Jadi, gini, teman-teman, kita adalah generasi Z. Di atas kita itu ada generasi milenial, ada generasi boomer, dan ya pokoknya di atasnya itu. Jadi seperti generasi kakek nenek kita, generasi ayah ibu kita, generasi kakak-kakak kita itu tentunya berbeda bahasanya. Sudah berbeda generasi, tentunya berbeda bahasa juga. Ini contoh contoh nyatanya saja, teman-teman. Saya pernah ngajak ngobrol sama kakek saya. Kayak gini, kong sing santuy wae to. Itu ternyata kakek saya nggak paham, teman-teman. Santuy itu apa? Ternyata beliau taunya santai. Padahal antara santuy dan santai ini hanya berbeda eh, apa itu hanya berbeda vokalnya saja. Jadi vokal mohon maaf, berbeda konsonannya saja. Jadi kalau santai itu vokal huruf konsonannya adalah eh, vokal akhirnya adalah i. Kalau misal santuy kan diubah ya teman-teman konsonannya begitu. Jadi berbeda generasi sudah berbeda bahasa teman-teman. Lanjut. Sekarang coba kita jujur, berapa banyak dari kita yang kalau chattingan sama teman atau pasangannya ini sudah jarang memakai kata-kata yang lengkap. Misal, kita lagi chattingan sama teman-teman, terus di saat kita ngechat teman-teman itu bukan ngechat ngetiknya bukan tidak apa-apa tapi GPP teman-teman. Bukan nggak apa-apa lagi tapi cuma GPP. Kok bisa? Kok kenapa nggak GP? Kenapa nggak apa-apa? Kenapa nggak tidak apa-apa? Kenapa cuma huruf G, P sama P saja? Nah, teman-teman, hal seperti itu akan kita sharing bareng-bareng, kita belajar bersama-sama, belajar santai dengan saya, Bia Mersa Ejana di sini tentang morfologi. Apakah morfologi ini hasil kreativitas, kata kekinian ini hasil kreativitas atau hanya sekadar tren saja? Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama ada abreviasi. Abreviasi ini merupakan pemedikan kata. Abreviasi ini sangat Gen Z banget teman-teman karena ini adalah jurus ngirit jari paling ampuh. Kenapa kok bisa ngirit? Teman-teman seperti yang sudah aku sebutkan tadi, ada salah satu yang sudah aku sebutkan adalah GPP. GPP itu merupakan contoh abreviasi teman-teman. Kenapa? Karena ternyata eh, abreviasi ini merupakan jurus andalan para Gen Z sejati dan ternyata tujuannya itu cuma satu, teman-teman. Apa? Efisiensi dan kecepatan dalam mengetik. Teman-teman, pernah nggak sih males gitu? Males kayak semisal mau menggunakan kata bakunya, tidak apa-apa. Pasti sudah hampir jarang, teman-teman. Bahkan saya sendiri di sini kadang kalau apa namanya, kalau sedang chattingan bersama teman saya itu ya bilangnya GPP gitu ya, ngetiknya GPP. Selain GPP ada lagi contoh bun. Ini berasal dari kata dasar bunda. Kok bisa ada huruf yang dihilangin itu gimana? Ada yang tahu nggak? Kak Ulan tahu nggak? Kok bisa Kak Ulan? Kok harusnya kan bunda ya? Kok bisa bun? Kenapa A-nya nggak sekalian Kak Ulan? Mungkin biar lebih singkat ya Kak Wiam. Bener sekali, 100 untuk Kak Ulan. Nanti Kak Ulan itu ya minta permen sama aku ya. Jadi teman-teman, kita adalah Gen Z ini yang selalu suka scroll TikTok, bener nggak? Nah teman-teman, kalau scroll TikTok pasti selalu lihat komennya, anaknya aktif banget ya bun. Atau apalagi nih yang menggunakan kata bun. Pokoknya banyak banget. Nah, ini terjadi karena adanya pemotongan atau apokop. Misal, sekarang kita bayangkan jika kita kita tetap pakai kata dasarnya bunda itu rasanya kayak kurang kurang dekat, kurang bener-bener sayang gitu. Jadi ya tujuannya hanya untuk sebagai keakraban semata agar lebih dekat. Jadi bun bun sama halnya dengan sayang, sayang. Jadi kalau semisal kalian yang punya bubub ada nggak ya? Kak Ulan? Kak Ulan kalau sama bububnya bilangnya bubub apa sayang apa yang? Bubub.
Oh ya, oke. Nggak sayang itu nggak harus sama kekasih hati. Bisa bisa untuk orang tua, bisa untuk teman. Karena yang namanya rasa sayang itu pasti semua bisa memiliki ya, Kak ya. Iya, benar sekali. Ya, pink banget. Sama seperti Bunda yang dari kata sayang ini adalah bentuk ringkas yang ia juga memberikan kesan lebih manja. Ya coba kalian bayangkan ketika ada yang manggil sayang sama yang itu kayak lebih manja gitu ya daripada sayang kayak bagusnya yang gitu. Lebih manja gitu, teman-teman. Oke, baik itu tadi abreviasi. Kak Operator boleh ke slide selanjutnya. Kak Operator, sudah saya? Oh, oke. Terima kasih. Teman-teman, tadi kita sudah sharing bareng-bareng tentang abreviasi. Selanjutnya ada blending atau penggabungan dua kata. Penggabungan dua kata ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan menciptakan kosakata khas komunitas yang digunakan saat percakapan informal. Kalau abreviasi tadi kan menghemat huruf. Nah, kalau blending ini menggabungkan ide. Jadi kita menggabungkan dua kata dasar menjadi satu bentuk baru. Ini keren banget karena dia kayak menciptakan jargon gitu loh, teman-teman, atau kode sosial. Semisal ini ada contoh nobar. Nobar itu kan berasal dari dua kata, teman-teman. Ada dari nonton dan dari bareng. Jadinya disingkat jadi nobar. Jadi ketika ada teman kita yang ngomong nobar yuk, jadi kita langsung tahu nih, nobar itu adalah suatu identifikasi komunitas bahwa kita ini diberikan ajakan untuk kegiatan sosial, bukan untuk kegiatan individual. Sama halnya seperti bukber. Bukber itu berarti kan buka bersama ya teman-teman. Buka bersama itu paling sering kita jumpai pada saat Ramadan. Nah, itu juga merupakan salah satu identifikasi komunitas yang sering kita ucapkan pada komunikasi sehari-hari kita. Begitu teman-teman, lanjut saja karena persingkat waktu. Ya. Selanjutnya ada fiksasi. Afiksasi ini imbuhan. Namun imbuhan pada kali ini kita, khususnya para Gen Z, sering menghilangkan prefiks me. Jadi prefiks me di sini dipensiunkan dini. Kok bisa? Kenapa? Kenapa Kak Wulan? Semisal nih, kita seharusnya itu ngucapin kata mengopi Kak Wulan. Tapi kok kita cuma ngomongnya ngopi doang, me-nya mana? Atau dari teman-teman di sini ada yang bisa menjawab? Kok bisa me-nya dihilangin, prefiks me-nya dihilangin? Halo Kak MC, Kak MC bisa menjawab Kak MC? Kak MC-nya masih on nggak ini? Halo Kak Nila, oke. Oke teman-teman, gimana Kak Bulan? Mungkin lebih ke kata itu yang ngetren pada saat ini ya, Kak Wiam. Ya, Jadi kalau mengopi itu lebih ke kayak formal atau bagaimana? Kalau ngopi itu lebih santai dan biasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. betul sekali teman-teman. Ya seperti yang sudah aku jelaskan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Gen Z itu sukanya yang ringkes. Jadi ya, afiksasi itu Gen Z banget teman-teman. Oke, Kak Operator boleh di next slide, Kak Operator. Next slide, Kak Operator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang akronimisasi. Nah, teman-teman, akronimisasi ini memiliki tujuan untuk mempermudah komunikasi kita dengan menciptakan kata baru yang lebih pendek, namun tanpa mengubah makna aslinya. Teman-teman, kita bisa melihat di sini, kita bisa membaca beberapa contoh, ada 3 contoh di sini, teman-teman. Yang pertama, IG. Kita pasti sering banget ngomong, minta IG kamu dong, minta apa? Minta WA kamu dong. Itu kan kalau IG berasal dari kata dasarnya Instagram, WA, WhatsApp gitu ya. Ini adalah salah satu hasil dari singkatan huruf. Tujuannya juga agar lebih cepat saja dan seperti sudah menjadi bahasa universal gitu ya teman-teman di era Gen Z saat ini. Dan
Dan tentunya FOMO juga itu termasuk akronimisasi. FOMO ini adalah FOMO ini adalah singkatan dari fe- Fear of Missing Out. Mohon maaf teman-teman, bahasa Inggrisku kurang oke. Ini juga ini juga seperti serapan dari bahasa Inggris gitu yang kemudian dibuat bentuk ringkasnya, disingkat gitu, sama juga dengan OTW, on the way. Nah, ini pasti sering teman-teman jumpai dan pastinya teman-teman sering gunakan OTW dulu, OTWC, oke OTW. Akronimisasi sudah kita pelajari, teman-teman. Itu langsung saja untuk nomor 5-nya. Ada bentuk pola tidak beraturan. Untuk pola tidak beraturan ini yaitu penyimpangan sebagai bentuk pembebasan berkreasi atas dasar aturan atau kaidah yang selalu mengikat. Artinya, ranah kreativitasnya si generasi Z ini, khususnya kita ini nggak mau diikat sama aturan. Kita melanggar kaidah demi ekspresi unik dan humornya kita. Teman-teman bisa baca di situ ada 3 contoh seperti yang saya tadi jelaskan di awal, cuplik di awal bahwa ternyata berbeda generasi itu berbeda bahasa, teman-teman. Berbeda bahasa seperti kakek saya itu udah nggak tahu lagi kata santuy, padahal cuma beda tuy sama tai. Tuy sama tai eh, udah beda apa ya? Udah beda pemahaman lagi. Lanjut nongkrong, teman-teman. Kalau nongkrong, kita para generasi Z ini sering menggunakan kata nongki, bukan nongkrong lagi. Itu sama halnya seperti bentuk pola tidak beraturan, karena ya generasi Z ini tidak mau terikat sama aturan gitu ya. Kita melanggar kaidah. Dan sedih, teman-teman. Aku pernah menemukan temanku yang bilang kayak, emang sedih banget. Padahal itu seharusnya menyedihkan, bukan mengsedih. Kayak salah salah bentuk itu aja antara prefix sama kata dasarnya gitu, teman-teman. Lanjut ke operator. Oke, teman-teman kita lanjut tentang nasalisasi yang merupakan proses morfologi. Ini ada kata dasar mengalami proses nasalisasi dengan menambahkan bunyi S pada bagian akhir kata dasar yang telah melalui tahap penghilangan suku kata akhir. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya santai menjadi sans, cantik menjadi chance, dan jomblo menjadi joms. Ini adalah proses 2 tahap yang unik jika itu kata dipotong lalu diakhiri dengan konsonan S yang sering disebut sufiks non baku. Ini kata-katanya generasi Z banget pokoknya. Sans aja, kamu chance banget hari ini. Itu teman-teman, pasti teman-teman juga sering mengetahui kata ini terjadi di dalam percakapan sehari-hari kita. Lanjut, teman-teman, ada pembalikan struktur fonem. Pembalikan struktur fonem ini seperti sinonimnya adalah metatesis, yaitu balik kata. Intinya hanya tukar posisi huruf aja. Teman-teman di sini bisa lihat ya, seperti contoh kata yuk itu jadi kui, kui, nongki, kui, kui nobar. Terus ada kata lucu, itu jadi ucul. Kan hanya dibalik ya, Wallace slow gitu teman-teman. Pasti teman-teman sudah sangat sering menjumpai kata-kata seperti ini karena ya para generasi Z ini seperti kita ini yang sering menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Baik teman-teman, yang terakhir adalah bentuk sisipan, penyisipan bunyi C pada tengah kata. Dapat dilihat teman-teman contohnya, ada dash, ada niche, ada touch. Biasanya ini amit ya teman-teman, kadang-kadang kayak kesannya alay, tapi memang ada teman-teman generasi Z yang menggunakan bahasa seperti ini. Karena saya sendiri sering menjumpainya, ya nggak sering-sering banget, tapi pernah.
kayak Dutch nih tuh ini lebih sering dijumpai di sosial media sih, seperti di chattingan WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Begitu teman-teman, 8 mekanisme morfologi bahasa gaul ala Gen Z yang membedah kreativitas morfologi digital. Teman-teman, eh, Kak Operator bisa langsung ke slide selanjutnya kita. Oke, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, ada contoh penggunaan kata kekinian. Ada penggunaan kata sans dan FOMO pada saat percakapan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, apakah video tadi ada suaranya atau tidak? Enggak ada. Tidak ada, Kak. Tidak ada ya, Kak. Oke. Oke, teman-teman, aku jelasin aja. Jadi, dalam video yang ada di sebelah kiri, ada dua laki-laki yang sedang berjajar itu adalah contoh penggunaan kata sans dan FOMO. Sedangkan pada video kanan itu ada mbak-mbak teman-teman yang menggunakan kata FOMO dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu teman-teman, mohon maaf ya apabila suaranya tidak ada. Kak Operator bisa ke slide selanjutnya. Nah, oke. Oke, teman-teman, kita lihat ada video mbak-mbak ini yang aku dapetin dari TikTok. Ini dia melakukan proses morfologi kreativitas penggunaan kata bahasa baru tentang ini curhat ya. Gue mau curhat. Nah, curhat tadi kan termasuk eh, dalam morfologi blending, penggabungan dua kata. Sedangkan di sebelahnya itu ada videonya bapak-bapak ya teman-teman. Beliau mengatakan ngopi ngoten nggih. Orang yang ngopi sendirian itu pasti lagi ada masalah ya, Bang. Nah, teman-teman contoh contoh proses morfologi yang sudah kita bahas tadi, teman-teman. Begitu tadi bukti bukti nyata di kehidupan sehari-hari kita bahwa ternyata kita sudah melakukan proses morfologi tanpa kita sadari, kita sudah ikut ikut dalam suatu prosesnya, teman-teman. Karena ternyata para Gen Z ini luar biasa kreatifnya, melahirkan bahasa-bahasa baru, menciptakan kosakata baru. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya berikan ke Kak Ulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wiam atas pemaparan materi yang sangat luar biasa juga. Baik, langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Kita buka 3 penanya saja. Kepada seluruh rekan-rekan yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita pada siang hari ini, bisa mengaktifkan raise hand serta on cam, dan juga mengaktifkan mikrofon, serta sebutkan nama, asal instansi, serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Bagi penanya juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui room chat dengan menyebutkan nama dan juga asal instansi serta pertanyaan ditujukan kepada siapa.
Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Kak, mau tanya Kak. Oke, silahkan. Eh, Nama saya Rehan Alamsi, saya dari SMK Negeri 1 Pacitan. Pertanyaannya, kalau kata anjir, anjay itu termasuk hasil dari proses morfologi nggak Kak? Oke, baik. Bagaimana Kak Wiam? Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lainnya? Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Silahkan boleh menuliskan di room chat atau bisa mengaktifkan fitur raise hand. Oh, ini ada Kak Lutfi Anzar. Silahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfi Ansar Firmansyah dari UNS. Pertanyaannya ditujukan kepada pemateri kedua, Kak Wiab. Em, Bagaimana kita itu menjelaskan munculnya bentuk-bentuk kata kekinian itu yang tidak mengikuti kaidah morfologi bahasa Indonesia. Ya, yang seperti dijelaskan tadi, seperti ngepost atau homo tadi. Nah, apakah fenomena ini itu masih bisa dikategorikan sebagai sebagai hasil proses dari morfologi itu sendiri, itu sah atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya di room chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Izin saya bacakan dari Kak Erika Amelia dari STKI PPGRI Pacitan. Pertanyaannya ditunjukkan kepada Kak Putri Maharani. Pertanyaannya, di era sekarang sudah banyak bermunculan kata kekinian yang tren digunakan anak muda. Untuk itu, bagaimana cara agar tetap bisa memahami dan mengikuti perkembangan kata kekinian tanpa kehilangan esensi bahasa Indonesia yang baku? Bagaimana, Kak Putri? Apa mau langsung dijawab atau Baik, terima kasih antusiasnya teman-teman semuanya. Mohon izin ya, karena tadi sudah dikatakan bahwa materi kita pada sore hari ini itu saling berkaitan, yang dimana saya tadi menjelaskan perihal morfologi, lalu rekan saya, Kak Wia, menjelaskan perihal dengan proses-proses morfologi. Oke, jadi ini langsung saja ya, kita eh, bentar. Oke, jadi ini kita langsung aja menjawab secara bersamaan ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama tadi ada pertanyaan dari Kak Raihan ya dari SMK Negeri 1 Pacitan. Untuk pertanyaannya tadi itu katakah anjir dan anjay itu termasuk dalam proses morfologi atau tidak? Baik, ya. Itu akan dijawab oleh rekan saya Kak Raihan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Rehan atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi Kak Rehan, jadi begini, kata, mohon maaf ya apabila lihatnya kurang sopan. Kata anjir atau anjay ini dapat dianggap sebagai hasil dari proses morfologi perubahan kata, meskipun dalam konteks bahasa gaul atau bahasa tidak baku. Jadi, kata-kata ini tidak dibentuk melalui proses morfologi seperti afiksasi atau reduplikasi atau sebagainya yang biasa ditemukan dalam KBBI, namun kemunculannya ini sebagai bentuk modifikasi bentuk kata. Ya, balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa generasi Z ini sangat kreatif dalam membuat kosakata baru, bahasa-bahasa baru, seperti itu Kak Rehan. Jadi ya dapat dikatakan sebagai proses morfologi dalam konteks atau ranah bahasa gaul dan bahasa tidak baku. Seperti itu Kak Rehan. Penjelasan dari saya, apakah ada sanggahan atau kurang jelas Kak Rehan? Dapat ditanyakan kembali. Coba, cukup. Baik, untuk selanjutnya tadi Mas Lutfi Anzar ya bertanya. Pertanyaannya tadi eh, banyak, boleh diulang sekali lagi ya Mas Lutfi? Pertanyaannya tadi. Baik, bisa mencatat.
Pertanyaannya itu bagaimana kita itu dapat menjelaskan bahwa munculnya bentuk-bentuk kata kekinian seperti yang tadi dijelaskan, itu kan tidak mengikuti kaidah morfologi bahasa Indonesia ya. Seperti kayak ngepost, mendownload itu kan terdapat afiksasi, namun itu tidak mengikuti kaidah morfologi bahasa Indonesia. Nah, apakah fenomena ini itu masih bisa dikategorikan sebagai proses morfologi yang sah dalam morfologi bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Lutfi. Jadi izin menjawab ya. Ini mungkin saya menjawabnya saya dan nanti akan dilengkapi oleh Kak Wiam juga. Jadi gini Mas Lutfi, tadi saya katakan di awal tadi bahwa bahasa itu dinamis. Ya, kita pada kunci hal tersebut. Bahasa itu dinamis, di mana ketika perkembangan itu kembangan mungkin dari zamannya nenek kakek kita sampai di era kita Gen Z itu kan ada perkembangan bahasa banyak sekali. Nah, jadi kata-kata kekinian seperti tadi itu adalah masuk ke dalam proses morfologi ya Mas dan sah karena sifatnya proses morfologi itu adalah ada di dalam kaidah kebahasaan dan bahasa itu sifatnya adalah dinamis. Jadi kata-kata baru atau kreativitas masyarakat yang dibuat seperti FOMO, OTW, dan lain sebagainya, itu adalah termasuk proses morfologi dan itu sah. Karena sifatnya bahasa adalah dinamis. Seiring berjalannya waktu, bahasa itu mengikuti. Jadi yang Gen Z mungkin suka ngomong FOMO dan lain sebagainya, itu sudah termasuk masuk dalam proses morfologi dan itu sah. Begitu Mas Lutfi. Adakah sanggahan? Baik, cukup menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ya Kak Ulan ya. Pertanyaannya, di era Pertanyaannya, di era sekarang sudah banyak bermunculan kata kekinian yang tren digunakan anak muda. Untuk itu, bagaimana cara tetap bisa memahami dan mengikuti perkembangan kata kekinian tanpa kehilangan esensi bahasa Indonesia yang baku? Berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Erika Amelia. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bahwa benar sekali ya, di era sekarang sudah banyak bermunculan kata kekinian yang tren digunakan anak muda. Kadang juga anak muda itu jadi ini apa terlupa ya sama bahasa baku karena saking seringnya menggunakan kata-kata kekinian. Nah, bagaimana ya tetap caranya agar tetap mengikuti kata kekinian tanpa kehilangan esensi bahasa Indonesia yang baku. Nah, kita sebagai generasi muda, terkhususnya Gen Z, tentunya harus sadar ya bahwa kata baku bahasa Indonesia itu harus tetap kita pergunakan sesuai dengan konteksnya. Jadi kita harus mengetahui kapan kita menggunakan bahasa baku tersebut, kapan kita menyisipkan kata-kata kekinian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan itu apabila kita bisa membedakan ya kapan lawan bicara kita yang pas kita kasihkan kata-kata kekinian itu dengan siapa kita berbicara, lalu kapan kita menggunakan bahasa baku itu. Nah, kalau kita tetap mempergunakan bahasa baku itu dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita nggak akan terlupa dengan bahasa baku. Karena pada hakikatnya kata kekinian itu adalah hasil kreativitas masyarakat sendiri. Jadi kayak FOMO, lalu juga OTW, itu adalah hasil kreativitas masyarakat kita, teman-teman. Jadi ini sudah menjawab ya, bahwa kata kekinian itu sebenarnya hasil kreativitas atau hanya sekedar tren saja. Nah, kata kekinian itu adalah memang hasil kreativitas dari masyarakat ya, yang banyak dipergunakan, yang akhirnya, apalagi kita Gen Z ini yang nggak mau ketinggalan, akhirnya tahu kata itu dan akhirnya mengikuti dan akhirnya menjadi tren. Jadi keduanya ini saling berkaitan ya. Memang hasil kreativitas dari masyarakat dan itu dijadikan tren
di masa kini. Jadi, biar nggak kehilangan esensinya, jadi ketika bercakap di kehidupan sehari-hari, ya jangan lupa menyisipkan untuk bahasa baku. Lalu juga lawan bicara kita itu siapa? Kalau sama yang udah sepuh, mungkin ya janganlah menggunakan bahasa kekinian, karena mungkin mereka itu nggak akan paham, karena sudah beda generasinya. Oke, mungkin Kak Lia mau ada tambahan ya, silahkan. Oke, sedikit menegaskan saja yang sudah dijelaskan oleh Kak Putri tadi bahwa bahasa Indonesia baku adalah operating system utama di otak kita. Jadi selama fondasi otak kita ini kuat bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasa gaul ini hanya aplikasi tambahan saja teman-teman. Jadi kita harus tahu betul mana yang baku dan yang tidak. Dan selain itu, kita juga harus fokus pada makna si kata tersebut. Semisal kita mendengar kata baru, jangan cuma ikut-ikutan teman-teman. Kita harus cari tahu makna intinya. Misalnya kita menggunakan kata spill. Spill dong etalase berapa, spill apa gimana, itu artinya kan membocorkan rahasia ya teman-teman. Jadi dengan memahami maknanya, kita tetap bisa nyambung gitu tanpa harus menggunakan kata itu di setiap kalimat. Jadi kita bisa mengganti kata tidak bakunya itu menjadi kata baku. Seperti contohnya yang sudah aku sebutkan tadi, spill itu artinya membocorkan rahasia. Begitu teman-teman. Jadi intinya kita harus pintar-pintar memilih. Kita harus pintar-pintar menempatkan kata yang seharusnya ditempatkan. Semisal kita berdialog, berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, mana mungkin kita menggunakan bahasa yang tidak baik. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia jawaban dari kita. Mungkin apakah ada sanggahan dari penanya? Sepertinya sudah cukup ya. Semoga sudah menjawab atas pertanyaan. Saya kembali lagi kepada moderator kita pada sore hari ini. Oke, untuk pertanyaan sudah cukup 3 ya, sepertinya ini pertanyaannya sudah 3, sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bertanya dan semoga jawaban dari para narasumber bisa dipahami dan sudah cukup bisa menjawab atas pertanyaan yang disampaikan. Dari simpulan paparan dan diskusi yang telah kita dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa penciptaan kata baru bukan hanya sekedar tren, tetapi juga bentuk kreativitas dan identitas sosial masyarakat dalam berbahasa. Bahasa selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan budaya penggunanya. Fenomena munculnya kata-kata seperti kata yang disingkat dalam penulisannya menjadi GPP, nobar, FOMO, hingga kata lainnya menunjukkan betapa kreativitas masyarakat dalam menciptakan dan menyesuaikan bahasa sesuai konteks kehidupan modern. Bagi para peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan pada room chat oleh panitia. Silahkan diisi terlebih dahulu, teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara webinar kali ini. Terima kasih untuk para peserta dan juga narasumber atas ilmu yang telah disampaikan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif dan tertib dari awal hingga akhir acara. Semoga setelah ini kita jadi lebih sadar kalau bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin kreativitas kita sebagai generasi muda. Mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat salah kata dan perbuatan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.